Hai, balik lagi dengan saya Jas di sini. Hari ini saya akan bahas 5 penyebab yang paling sering terjadi sehingga iklan Anda boncos. Pertama, Anda beriklan tanpa menggunakan pixel atau conversion API. Ini tuh penyebab yang paling sering terjadi ya. Hanya klik promote, lalu ya udah berharap dapat pembeli. Atau misalkan datengin traffic aja dengan campaign objektif traffic gitu. Ketika Anda beriklan seperti itu gitu ya, Facebook nggak tahu bahwa Anda tuh pengennya sebenarnya dapetin pembeli, bukan hanya sekedar orang yang melihat iklan saja, like saja, komen saja, atau mungkin hanya klik saja. Dia nggak akan membeli apa-apa gitu di toko Anda. Caranya untuk memberitahu Facebook adalah menggunakan pixel atau conversion API. Nah, di video-video sebelumnya saya udah jelasin caranya untuk menginstall atau mengintegrasikan Facebook Pixel atau conversion API ini. Yang saya mau jelaskan di video ini sebenarnya, kenapa Pixel dan Conversion API bisa sepintar itu gitu ya mencarikan Anda pembeli. Facebook Pixel atau Conversion API bisa memperkirakan isi dompet seseorang gitu. Isi dompet penggunanya tuh sebenarnya ada berapa sih? Nah, ini menarik nih. Di Indonesia ini kan ada 2 marketplace paling besar kan, yaitu Tokopedia dan Shopee. Nah, 2 marketplace ini juga menggunakan atau mengintegrasikan Facebook Pixel atau Conversion API ke dalam platform mereka. Jadi, seandainya ada orang gitu ya belanja di toko-toko yang terdaftar di 2 platform ini, 2 marketplace ini, maka Facebook juga akan menerima datanya. Nah, tapi sayangnya Tokopedia dan Shopee ini belum mengizinkan merchant-merchantnya untuk menggunakan pixel mereka masing-masing gitu. Jadi pixelnya ini adalah pixelnya Tokopedia atau misalnya pixelnya Shopee gitu. Shopee yang megang pixelnya, Facebook pixelnya. Misalkan ada si A nih, si A belanja di Tokopedia, dia beli TV yang harganya 10 juta misalkan. Oke, terus si A ini juga pergi ke Shopee, dia beli handphone atau smartphone yang harganya 10 juta juga. Dengan data si A itu misalkan punya nama, email, nomor telepon, ya kan? Datanya si A ini tercatat di pixelnya Facebook gitu ya, bahwa mereka pernah belanja di Tokopedia dengan nilai 10 juta dan di Shopee dengan nilai 10 juta, makanya 20 juta. Nah, pixelnya akan mencatat data tersebut. Maka Facebook bisa memperkirakan bahwa si A ini punya purchasing power sekian. Buktinya apa sih Tokopedia sama Shopee pasang pixel gitu ya? Anda pernah nggak mengunjungi marketplace Tokopedia atau Shopee? Anda lihat-lihat barang di situ gitu ya. Terus Anda keluar lagi, Anda nggak jadi beli. Nah, pas Anda buka Instagram atau Facebook gitu ya, tiba-tiba ada sponsor, oke, barang-barang yang pernah Anda visit di marketplace tersebut. Nah, itu karena pixelnya tertanam di kedua platform tersebut. Makanya bisa nge-track Anda gitu ya. Ini emang agak mengerikan sih. Kalau Anda pengen tahu lebih dalam cara kerjanya itu, Anda bisa nonton film Social Dilemma di Netflix. Itu ngejelasin tentang cara kerjanya si sosial media ini atau AI-nya sosial media. Ketika ada merchant tertentu gitu ya, misalkan Anda merchant nih, Anda jualan barang yang elektronik juga, oke? Anda jual barang elektronik, tapi Anda bikin website sendiri gitu ya. Anda bikin website sendiri dan Anda install pixel Anda sendiri di sana. Ketika Anda beriklan dengan target konversi atau campaign objektifnya itu adalah conversion, purchase, maka si Facebook dan Instagram ini udah tahu, oh bahwa tadi si A itu tuh pernah beli di Tokopedia dan Shopee dengan harga 20 juta. Jadi si A akan melihat iklan Anda gitu, karena Facebook dan Instagram sudah tahu nih, oh si A ini punya purchasing power seperti ini. Dan pixel ini bukan hanya didevelop oleh Facebook saja, tapi TikTok juga sudah mendevelopnya. Google juga punya pixelnya sendiri, namanya Google Conversion Tracking. Yang kedua adalah ads kreatif Anda biasa aja. Misalkan Anda cuma menggunakan image, atau mungkin juga menggunakan video, tapi biasa aja. Nah, bagi Anda khususnya masih mengiklan menggunakan image, Anda perlu mencoba untuk menggunakan video, oke? Jangan image aja. Karena video ini bisa membangkitkan emosi viewers Anda atau target market Anda yang ngelihat iklan Anda. Sedangkan image itu nggak bisa mainin emosinya, oke? Dan video ini juga bisa men-trigger engagement. Nah, ini penting banget. Kalau Anda ngelihat misalkan ada sponsor gitu, kalau iklannya biasa aja gitu, cenderung akan di-skip oleh viewers Anda. Makanya Anda perlu membuat sebuah iklan yang bisa engaging gitu ya, dan unik. Nah, saya juga udah pernah bikin video nih ya, Anda bisa nonton di sini. Gimana caranya bikin video iklan yang unik gitu dengan memanfaatkan TikTok. Oke, Anda bisa nonton video di situ. Yang ketiga adalah, nah ini yang biasanya orang nggak nyadar nih ya.
landing page. Bukan masalah copywritingnya ya, bukan masalah isi landing page-nya, tapi loading time landing page-nya. Nah, kebanyakan dari Anda pasti nggak sadar bahwa Anda punya website atau landing page itu yang lemot. Nah, ini bahaya banget gitu kalau misalkan lemot. Bayangin aja kayak misalnya gini ya, ada orang ngelihat iklan Anda, lagi scroll-scroll di Instagram, ketemu iklan Anda, dia tap, dia klik, dia tertarik, terus dia nungguin loading time-nya landing page Anda gitu. Dia nungguin nih, udah 10 detik nggak muncul-muncul, nggak keload-load. Akhirnya dia ya udah cabut, nggak jadi buka gitu. Mendingan dia lanjutin lagi nge-browsing gitu, lanjutin lagi ngeliatin Instagram. Itu kesalahan yang paling parah ya. Nah, untuk ngetes website speed Anda bisa menggunakan Pingdom test ya. Search aja di Google. Lalu ini ada tools.pingdom.com. Nah, Anda bisa tes di sini. Anda tinggal masukin aja, misalkan saya masukin 7hub.com. Lalu tesnya from Asia, oke. Lalu start test. Nah, nanti di sini akan ada hasilnya. Biasanya yang bikin berat itu adalah gambar, image ya. Saya sarankan selalu untuk gambar-gambar atau image-image di website Anda di bawah 200 KB. Oke, atau maksimal banget 300 KB lah ya, kalau bisa di bawah itu. Semakin kecil image-nya, semakin bagus. Nah, kalau misalnya kesalahan lain, ya biasa headline, masalah copywriting. Nah, itu Anda benar-benar pelajarin kalau tentang itu ya, kalau tentang copywriting atau materi di dalam landing page Anda. Nah, saya juga udah bikin video ini sebelumnya ya, tentang landing page. Oke, atau tentang isinya landing page itu gimana ya. Oke, Anda bisa nonton video di sana. Nah, yang keempat adalah follow up. Oke, apa hubungannya follow up sama ngiklan gitu ya? Kayak sebenarnya kayak sesuatu yang terpisah gitu ya. Nah, gini, biasanya orang itu banyak sekali orang-orang yang cuman kayak sampai ke checkout page aja. Jadi dia udah masukin data, nama, email, nomor telepon. Terus mereka udah sampai ke checkout page, tinggal bayar, tapi dia nggak bayar gitu. Nah, follow up ini penting banget. Anda harus punya kayak customer service atau misalnya admin yang tugasnya adalah memfollow up orang-orang yang sudah sampai ke checkout page, yang tinggal bayar aja. Oke? Kalau seandainya Anda nggak punya admin atau CS gitu yang tugasnya dalam follow up, berarti Anda harus membangun sistem digital marketing automation di mana nanti Anda membuat sebuah konten marketing gitu ya, susunan konten marketing, dan secara otomatis konten marketing ini akan memfollow up prospek Anda atau lead, orang-orang yang tadi udah ninggalin data diri tapi mereka nggak sampai bayar. Istilahnya gini lah, Anda membuat kayak serangkaian konten series gitu ya, hari pertama, hari kedua, hari pertama dikirimin ini, hari kedua dikirimin ini, hari ketiga dikirimin ini, hari keempat dikirimin ini gitu, sampai hari kesekian gitu. Nah, Anda udah susun konten series seperti itu. Jadi ketika ada orang yang sudah sampai ke checkout page tapi dia nggak lanjutin membayar, maka si orang ini akan mendapatkan konten series Anda yang tujuannya adalah supaya mereka membayar. Nah, yang kelima apa? Yang kelima ini sebenarnya adalah faktor X-nya. Dimana sebenarnya faktor X ini kita nggak bisa ngendaliin secara penuh sih. Kita nggak bisa mengendalikan faktor yang kelima ini. Yang bisa kita lakukan adalah bukan mengendalikannya, tapi mentargetnya. Apa sih yang kelima ini? Yang kelima adalah market demand. Anda perlu tahu demand market apa yang paling besar di Facebook atau Instagram. Dan pain atau masalah mereka itu yang paling gede itu apa. Walaupun misalkan produk Anda sama gitu ya, solusi Anda sama, tapi Anda bisa membuat iklan dengan angle atau dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Angle yang berbeda-beda ini akan mentarget market yang berbeda-beda sebenarnya gitu. Jadi misalkan kayak gini, Anda punya produk atau solusi kelas public speaking, tapi Anda bisa bikin iklan dengan angle yang berbeda-beda. Misalkan pertama adalah Anda mentarget orang-orang yang introvert, yang pengen bisa dengan percaya diri ngobrol gitu ya, ngomong di depan banyak orang. Karena Anda bisa langsung target dengan membuat materi iklan ke sana. Solusinya apa? Solusinya adalah public speaking class. Target kedua misalkan Anda ingin mentarget orang-orang yang pengen naik jabatan dengan cepat gitu. Misalkan dengan public speaking Anda bisa misalkan iklan materi gini ya. Dengan public speaking Anda bisa meningkatkan karir Anda dengan lebih cepat gitu daripada orang-orang yang nggak jago ngomong gitu. Yang ketiga mungkin Anda bisa juga mengincar orang-orang yang niatnya pengen jadi public speaker gitu ya. Dia pengen jadi public speaker, dia pengen jadi pembicara hebat, atau dia pengen jadi trainer yang engaging gitu ya, trainer yang bisa menggugah audiensnya gitu. Ini materi yang ketiga misalkan. Nah, solusinya sebenarnya tetap public speaking kan. Jadi dengan materi iklan yang Anda bikin banyak itu Anda bisa mentes ya, kira-kira niche market mana yang paling banyak
Oke, yang paling besar maksud saya. Jadi Anda perlu jeli, Anda perlu tahu kira-kira market demand mana yang paling oke untuk Anda incar. Walaupun sebenarnya solusi Anda cuma satu gitu. Nah, ini adalah 5 penyebab keboncosan gitu ya. Orang-orang kenapa mereka pada boncos? Karena mereka nggak memperhatikan 5 hal ini sebenarnya. Ini 5 hal yang paling krusial dalam beriklan. Oke, semoga konten ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe, subscribe, ya, klik nih subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Jangan lupa juga tolong klik tombol like bagi Anda yang merasa konten ini bermanfaat. Oke, kalau Anda berpertanyaan, Anda juga bisa tulis di komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.